Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 19. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Juan sudah menemukan rumah kontrakan yang dimaksud. Kesan pertama yang Juan dapatkan adalah sempit dan terbatas. Sungguh dia tak percaya kalau Zahran pernah melewati hari-harinya di rumah itu. Tapi Juan tahu betul kalau rumah kontrakan itu menjadi saksi bersejarah bagi sahabatnya, sebab di sanalah awal terbentuknya Zahran yang baru, yang lebih baik dan lebih terarah. Mengingat Arsy juga merupakan gadis yang kurang beruntung, Juan pun memiliki keinginan yang sama untuk menjadi manusia yang lebih terarah dengan bimbingan seorang perempuan yang kelak akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Juan sadar betul jika mengharapkan perempuan yang 11-12 dengan Shannon itu sedikit mustahil. Tapi mungkin Arsy bisa mengajarkan arti bersyukur pada dirinya. Mengingat Arsy pernah menjadi anak pejabat kaya raya dan sekarang mengalami kemunduran yang luar biasa dalam hal ekonomi. Tapi Arsy tak terpuruk atau menyerah. Justru Arsy tetap semangat menjalani hari-harinya. Silahkan, cuma itu yang bisa aku suguhkan, kata Shannon lalu menata minuman kaleng dan snack-snack yang tadi dibeli Arsy di toko. Thanks, Shannon. Ini sudah lebih dari cukup. Shannon duduk mendekat pada Zahran. Mereka bertiga hanya duduk bersila beralaskan tikar. Birna harus pulang karena dia memiliki tugas mengajar anak-anak mengaji di madrasah yang ada di dekat gang sana. Sementara Arkana sudah tidur sejak pulang dari toko tadi. Sekali lagi Juan menatap ke sekitar lalu tersenyum salut sama Zahran. Sulit dipercaya ya, kalian pernah tinggal di sini, ucap Juan. Asal lo tahu aja bro, waktu itu gue merasa rumah ini seperti surga. Jauh lebih nyaman daripada tinggal di rumah bokap yang tiap hari kerjanya cuma berdebat sama nyokap. Lo ngerti kan? Yah, gue san mengerti Zah. Pertemuan kalian emang sudah diatur sama semesta. Ini definisi love comes in the right time and in the right place. Banyak orang yang mendambakan seperti kalian. Salah satunya gue. Aku Juan. Aku rasa Bang Juan juga sudah menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kata Shannon. Shannon percaya kalau di relung hati Juan ada setitik rasa yang berkembang untuk Arsy. Oh ya? Siapa sayang? Kok abang ketinggalan info? Tanya Zahran pada Shannon. Tanya sendiri aja deh, biar jelas kalau dari sumbernya langsung. Kata Shannon lagi. Oh, kamu Num. Belum kok, belum ada apa-apa. John membantah dan berandalan itu tersipu digoda oleh Shannon. Yakin? Tapi udah ada ser-sernya kan? Zahran belum ngeh dan dia penasaran sekali pada maksud istrinya. Siapa sih? Apa bang tahu orangnya? Tanya Zahran lagi. Semakin dan semakin penasaran. Emang sikapku kentara ya? Bisa terbaca kalau aku lagi mengharapkan seseorang. Tanya Juan. Ya, biasanya orang jatuh cinta itu bisa terbaca. Zahran mencoba menebak-nebak. Shannon tidak mau menyebut nama. Juan pun masih malu-malu untuk mengatakan yang ada di dalam hatinya. Wait, maksudnya Arsy? Tebak Zahran. Kita tunggu aja jawabannya Bang Juan. Arsy bukan sih, Bang Juan? Shannon malah terus menggoda Juan. Apa sih baru juga kenal kok. Kami juga kenal dari satu peristiwa menyebalkan. Kan kalian juga tahu kalau dia adalah orang yang menyebabkan aku celaka waktu itu. Bantah Juan. Lah, aku sama Bangsa aja awalnya dari satu peristiwa memalukan. Aku benci Bangsa. Benci, lama-lama malah nyaman. Gak tahu deh sama Bangsa. Soalnya dulu di awal pernikahan kami, Bangsa masih suka keinget sama Kak Mel.
Kenang Shannon lalu sedikit menyentil Zahran. Benci lama-lama jadi benar-benar cinta kan? Gada Zahran pada Shannon. Gak usah ditanya lagi, kejadian memalukan itu udah membawa kita sampai di sini. Membuat kamu dan aku melewati banyak hal seru dan menjadikan kita orang tua dengan 2 orang anak. Jelaskan Shannon. Melihat atmosfer di saat Shannon dan Zahran berbincang, membuat Juan ingin melewati semua yang Zahran dan Shannon lewati juga di masa lalu. Cinta itu tak mudah ditebak kadang-kadang. Juan sangat kesal dengan Archie. Juan menganggap Archie sebagai biang sial. Tapi tak butuh banyak waktu, lama-lama Juan selalu ingin membantu Archie. Sikap Archie yang selalu menunjukkan rasa tanggung jawab juga menambah rasa respek Juan pada Archie. Dan rasa respek itu semakin berkembang menjadi rasa tertarik. Saat Zahran bercanda-canda dengan Shannon, Juan tampak merenung. Lamunannya melebur dan Zahran melihat itu. Gelagat sahabatnya memang seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi. Zahran kenal baik dengan Juan. Sebelumnya Juan memang sudah bergonta-ganti pacaran. Dan untuk kali ini, Zahran pun ikut mendoakan agar Juan menemukan pelabuhan terakhirnya, yang terbaik yang bisa diajak menapai jalan kebaikan bersama-sama. Kayaknya lagi ngelamunin Archie deh. Bisik Shannon pada Zahran. Kira-kira kamu bisa menilai nggak apa Archie bisa cocok buat Juan dan egois dan sedikit temperamental? Tanya Zahran juga dengan suara yang pelan. Mungkin bisa dicoba dulu. Kalau aku melihat Archie, aku yakin Archie bisa menerima apapun kekurangan dan kelebihan Bang Juan. Tapi itu cuma pendapatku aja ya. Mungkin tinggal gimana Bang Juannya sih. Ucap Shannon mengutarakan opininya. Saat ini umur Juan sudah hampir kepala 3. Zahran sebagai sahabat tentu berharap Juan segera menemukan calon istri yang tepat. Gak usah dilamunin, mending lelah segera cepat aja. Tegur Zahra menyadarkan Juan dari lamunannya. Ah, apaan sih lo, Zah? Sangat Juan dan dia jadi malu karena ketahuan melamun. Juan melihat jam di layar handphone dan ini sudah hampir jam 4. Dia ingat kalau dia sudah janji pada Archie untuk mengantar pulang. Karena keasyikan ngobrol yang lain, Juan sampai lupa kalau tadinya dia ingin mengingatkan Zahra soal Safira yang memiliki obsesi gila terhadapnya, seperti yang pernah diceritakan Archie waktu itu. Gue cabut ya, silakan lanjut lagi momen nostalgia kalian, kata Juan dan bersiap untuk pergi lagi. Habis ini lo mau kemana? Tanya Zahran. Pulang ke rumah, jawab Juan berdusta. Ya udah, hati-hati di jalan. Oke bro, Num, pulang dulu ya. Iya bang, gak usah kebut-kebutan di jalan. Oke. Juan menangkahkan kembali sepatunya dan beranjak setelah pamit sambil saling memberi tos pada Zahran. Zahran mengantar sampai ke depan pintu. Karena itu adalah gang sempit yang sedang ramai dengan ibu-ibu dan anak-anak yang menikmati waktu sore. Juan tak lantas menyalakan mesin motornya. Dia hanya mendorongnya sampai ke area yang sepi agar tidak dianggap tidak sopan. Zahran melihatnya dengan bangga. Sikap barbar para The Wolf memang sudah perlahan pudar seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia. Archie sudah menunggu dengan sabar sambil menunggu Juan. Archie menyempatkan diri jajan cilok gerobakan yang kebetulan lewat di depan toko. Suara motor Juan sangat khas dan Archie sudah mengenalinya. Archie mulai nervous lagi dan tak tahu apa lagi yang akan terjadi setelah itu. Itu Bang Juan. Harus cepat-cepat dihabiskan deh ciloknya biar gak mubazir. Pikir Archie lalu melahap sisa 2 biji cilok itu sehingga membuat pipinya kembung karena kesulitan mengunyah jajanan kenyal-kenyal itu. Sayangnya John sudah semakin dekat dan langsung menghampiri ke tempat Archie berdiri. Hai, sapa Archie agak kesulitan. Pipinya masih kembang-kempis mengunyah makanan. Rakus, cibir Juan. Padahal dia gemas melihat tingkah Archie. Seperti terkesan tidak jaim. Padahal Archie memang sengaja melahap jajanannya cepat-cepat agar tak terbuang percuma. Bentar, susah payah Archie menelannya dan akhirnya setelah lumet di mulut, Archie menelannya kemudian Archie mengeluarkan tumbler isi air putih dari tasnya dan meminumnya. Archie memang biasa membawa bekal makan siang dan air minum agar bisa lebih berhemat. Tapi namanya perut lapar terus. Walaupun sudah makan, tetap saja tergoda dengan jajanan yang sering lewat di depan toko. Ngomong-ngomong, Bang Juan beneran mau antar aku pulang ke rumah? Tanya Archie berbasa-basi.
Iya, makasih ya sebelumnya. Kebetulan tadi ada telepon dari Polres, katanya aku sudah boleh membawa motorku. Jadi nanti aku bisa pulang pergi sendiri dengan motorku. Besok kamu kerja. Aku udah ambil cuti buat besok. Kepala tokoku mengizinkan karena dia tahu aku ada urusan ke Polres. Mau diantar? Hah? Diantar ke Polres maksudnya? Iya, kamu pikir kemana lagi? Ke KUA. Dek dek dek. Candaan garing yang Juan lontarkan sukses membuat frekuensi detak jantung Arsy kacau balau. Hah, ke KUA. Berandalan cuek dan ketus macam Juan ternyata bisa bercanda juga. Pikir Arsy. Selebihnya hanya salting dan menguasai diri Arsy. Begitupun dengan Juan. Kenapa gue bercanda kayak gitu sih? Kan kering banget kesannya. Rontok kesan gue sebagai cowok badas. Kenapa sih ini mulut main letuk aja? Kayak ketularan sama tingkah calon bini si Yaris nih. Batin Juan sama-sama salah tingkah. Emangnya ke KUA mau ngapain? Arsy malah meneruskan candaan itu. Bercanda doang kok. Ini pakai helmnya. Juan cepat-cepat menyerahkan helm kepada Arsy. Jika kemarin-marin Juan tidak membawa helm cadangan, kali ini Juan membawakan helm karena memang sudah niat akan mengantar Arsy pulang. Ya udah, Arsy menerima lalu memakainya. Padahal kalau boleh, Arsy ingin meneruskan candaan Juan tentang KUA. Walau membuat nervous tak karuan, tapi sensasi debaran yang dirasakan benar-benar membuat hatinya terlonjak senang. Naik? Iya. Arsy naik. Dia mencoba mengkondisikan lututnya yang seringkali termusat berada di dekat Juan. Udah. Setelah memastikan Arsy nyaman, barulah Juan pergi melajukan tunggangan kesayangannya dengan kecepatan sedang. Juan seperti sengaja tak cepat-cepat mengantar Arsy agar bisa lebih dekat lebih lama. Tidak banyak interaksi di antara mereka. Mereka lebih baik diam layaknya tukang ojek dan penumpang. Keduanya sama-sama tak tahu harus membangun obrolan seperti apa. Sepertinya, baik Juan maupun Arsy, keduanya masih meraba-raba perasaan mereka. Mereka merasa terlalu cepat untuk jatuh cinta. Terlebih pertemuan dan perkenalan mereka diawali dari peristiwa tragis yang nyaris merenggut nyawa Juan. Tapi sesampainya di rumah, Juan tetap tidak mau mampir masuk ke dalam rumah. Bahkan kali ini ibunya Arsy ikut menyambut dan mengajak Juan untuk mampir dulu. Ayo nak, masuk dulu, mampir dulu. Ibu baru aja selesai bikin pisang goreng. Enak loh, makan pisang goreng seri-seri begini. Ajak Nana dengan sangat ramah. Bu, Bang Juan gak suka dipaksa-paksa. Udah deh, dia gak mau. Bisik Arsy dan merasa ragu kalau Juan nyaman dengan sikap hangat ibunya. Dia itu pahlawan kamu, Ci. Harus dibaik-baikin. Lagian ibu bukan cuma basa-basi kok. Ibu serius baru selesai bikin pisang goreng. Sahut Nana. Sebenarnya Juan mau, tapi dia belum siap. Saya pamit, permisi. Kan, apa aku bilang? Oh ya sudah, sekali lagi Bu ucapkan terima kasih banyak ya. Kamu udah begitu banyak membantu Arsy. Sama-sama Bu, permisi. Iya, hati-hati ya. Juan pergi begitu saja, tidak ingin berlama-lama dengan rasa canggungnya. Cakep tuh, ibu mah udah bisa nebak dia tuh ada rasa sama kamu. Gak cukup sekali bantu, dia datang lagi buat antar kamu pulang karena tahu motor kamu belum bisa kamu bawa kembali ke Polres, kembali dari Polres kan? Kamu peka gak sih? Perhatiannya itu adalah tanda-tanda kalau dia suka sama kamu, Ci. Nana mengutarakan pendapatnya. Arsy tidak tahu, yang pasti dia ya sudah suka lebih dulu pada Juan. Tanpa tahu kalau Juan juga sudah mulai menyukainya. Aku mau mandi sisai pisang gorengnya ya. Arsy bergegas pergi ke kamarnya. Arsy suka tak tahan kalau dikodein terus. Nana hanya tersenyum yakin. Nana harap Juan memang memiliki niat baik untuk Arsy. Sepeninggalan suaminya, Nana merasa tak ada sosok pria yang bisa menjaga seluruh keluarganya. Terutama Arsy yang saat ini menjadi tulang punggung keluarganya. Kita gak boleh nyerah, Ci. Kesabaran kamu akan memudahkan kamu menemukan cita sejati yang mampu melindungi kamu. Syukur-syukur mau sekalian melindungi ibu sama Arihi. Amin. Nana masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tamu yang diharapkan mampir malah pulang begitu saja. Dengan begitu pintu rumah pun ditutup kembali.
Shanum dan Zara melewati malam yang syahdu di rumah kontrakan. Tapi mereka tak berani melakukan kegiatan pada sebab dinding kamar mereka bersebelahan dengan kamar kontrakan sebelahnya. Hanya dinding triplek tipis yang sudah pasti akan mudah menyebarkan suara dari ruangan ke ruangan lainnya. Tidak masalah bagi mereka, bisa berbaring bersama, saling memeluk dan bercerita tentang semua yang sudah mereka lewati. Hanya berdua saja, sebab Arkana menginap di rumah Yayu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Zahran. Semua orang menyapa kedatangan Zahran di kantor pagi ini. Setelah melewati weekend yang menyenangkan, Zahran kembali ke kantor dengan jiwa dan raga yang lebih fresh dari biasanya. Zah, sapa Ilham saat bertemu Zahran di depan pintu lift utama. Pagi, Pak. Zahran menyapa balik. Papa nggak tahu ini penting buat kamu atau enggak. Yang pasti ini adalah kabar buruk, kabar kurang baik buat kamu. Kata Ilham, entah kabar apa yang ini Ilham katakan pada Zahran. Soal apa? Mona sudah bebas. Kemarin dia datang ke rumah dan membuat ulah. Mamamu marah sampai tekanan darahnya naik. Entahlah. Papa tak tahu bagaimana cara menghadapi si Mona. Mona? Pelakor yang sudah menghancurkan rumah tangga orang tuanya sudah kembali. Mona memang didakwa menjadi tersangka kasus korupsi yang melibatkan namanya. Tidak tanggung-tanggung. Aliran dana yang Mona terima berjumlah puluhan miliar, sehingga Mona mendapat hukuman selama 5 tahun penjara. Tapi dia mendapat beberapa kali remisi sehingga hanya menghabiskan masa tahanan selama 4 tahun saja. Memang benar, baru mendengar namanya saja Zahran juga langsung merasakan darahnya mendidih karena kebencian. Sungguh, Zahran takut kalau Mona akan mengacaukan lagi kebahagiaan keluarganya, terutama kebahagiaan mama dan papanya. Good morning everyone. Hai, pasti kalian merindukan aku kan? Oh wow, banyak sekali staf baru di sini. Nggak banyak yang berubah di sini rupanya. Zahran menoleh. Beberapa saat lalu ada seorang wanita yang bukan bagian dari gedung kantor sok-sokan menyapa orang-orang dengan penuh percaya diri. Hai Zah, kenapa? Kaget ya bisa ketemu lagi sama calon ibu tirimu ini? Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Maaf ya, novelnya sering telat dan jarang update.